Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan an hadanallah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberi kita beribu-ribu macam nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam serta sehat wal afiat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari jurusan Ilmu Hadis semester 6. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hadis dalam tradisi Syiah. Hadis dalam pandangan yang pertama yang saya bahas adalah hadis dalam pandangan Sunni dan Syiah. Di kalangan Sunni, hadis meliputi perkataan, perbuatan, takrir, sifat baik fisik dan akhlak dan perilaku Nabi. Dari definisi hadis yang ditetapkan Sunni ini memberikan batasan tentang segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, sekaligus adanya anggapan bahwa wahyu telah terhenti setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, apapun yang bersumber dari Nabi dapat dijadikan dasar hukum dan sekaligus sumber ajaran Islam. Sebaliknya, apapun yang tidak bersumber langsung dari Nabi bukan termasuk hadis dan karenanya tidak wajib diikuti dan tidak dapat dijadikan dasar hukum, apalagi dijadikan sebagai sumber ajaran Islam. Dengan demikian, sumber utama yang dapat mengeluarkan hadis menurut Sunni hanya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di kalangan Syiah, hadis mempunyai pengertian segala sesuatu yang disandarkan kepada yang maksum Nabi Muhammad SAW dan Imam 12, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan, adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Syiah menjadikan imam seperti kedudukan Nabi Muhammad dalam menjelaskan Al-Quran. Mereka juga berpandangan bahwa periwayat mereka melarang mengamalkan zahir Al-Quran karena mereka tidak berpedoman dalam syariat kecuali dari para imam mereka. Mereka mengatakan bahwa imam mempunyai ilham yang sebanding dengan wahyu bagi Rasulullah SAW. Selanjutnya, yakni penulisan dan pengumpulan hadis. Bagaimana sih penulisan dan pengumpulan hadis di antara mereka? Mari kita bahas. Di kalangan Sunni, seperti kita ketahui bahwa hadis ketika ditinggal wafat narasumbernya secara resmi dalam keadaan tidak tertulis. Namun itu bukan berarti bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang menulisnya. Ditemukan riwayat yang mengatakan suatu Nabi masih hidup, di antara sahabat ada juga yang menulis hadis. Bertitik tolak dari kenyataan sebagaimana terurai. Maksud ungkapan hadis tidak tertulis pada masa Nabi ialah tidak tertulis secara resmi atas perintah Nabi, sebagaimana Nabi pernah memerintahkan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Banyak literatur yang dapat kita jumpai bahwa pengkodifikasian hadis secara resmi dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Untuk mewujudkan niatnya, ia mengirimkan instruksi kepada seluruh gubernur untuk mengumpulkan hadis di wilayahnya masing-masing. Secara khusus, ia juga mengirim instruksi tersebut kepada Gubernur Madinah, Abu Bakar Muhammad ibnu Hazm, untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada padanya dari Amrah binti Abdurrahman al-Ansari, murid dari Aisyah. Sedangkan di kalangan Syiah, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa Syiah meyakini sumber hadis tidak hanya terletak pada hal ihwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad secara doktrinal. Sumber hadis di kalangan Syiah berbeda dengan ortodoks Muslim. Sumber hadis tidak hanya sebatas dari ucapan dan perbuatan Nabi, tetapi mencakup semua ucapan dan perilaku para imam maksum, termasuk ucapan Fatimah binti Muhammad SAW. Karena termasuk dalam kitab
Ahlul Bait yang dijamin kesuciannya oleh wahyu. Syiah meyakini bahwa tradisi penulisan hadis telah berkembang sejak zaman Nabi, sebagaimana juga diyakini oleh Sunni. Namun Syiah hanya meyakini apa yang pernah ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mendiktekan hadis-hadis kepada Ali radhiyallahu anhu, yang kemudian ditulis dalam lembaran-lembaran dan disimpan dalam sarung pandangnya. Tatkala Rasulullah SAW wafat, Ali memeliharanya dengan baik. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah imam sebagai sumber hadis. Setiap apa yang disampaikan oleh para imam 12 pada hakikatnya berasal dari Rasulullah SAW. Para imam hanya menerima dari pendahulunya yang berakhir pada Rasulullah. Pendapat ini disandarkan pada riwayat Hisham ibnu Salim, Hamad dan lainnya melalui jalur Sahal ibnu Ziyad dalam kitab Al-Kahfi. Kemudian kalangan Syiah mengklaim bahwa semua perkataan imam 12 yang dianggap maksum itu pada dasarnya berasal dari Rasulullah SAW. Konsekuensi dari kenyataan terhadap kemaksuman imam ini, mereka berpendapat bahwa perkataan para imam juga dikatakan sebagai hadis meski sanadnya tidak bersambung kepada Rasulullah. Perbedaannya menurut Mudhari hanya berkaitan dengan subjek sunnah yang menyangkut apakah hanya sunnah Nabi yang mengikat atau juga yang diriwayatkan oleh para imam suci juga mengikatnya. Di sini kaum Syiah mengacu pada dua-duanya, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW maupun imam yang 12. Abdul Hadi menjelaskan bahwa para ulama Syiah telah memiliki definisi hadis tersendiri. Ia mengatakan para ulama Imamiyah memberi definisi bahwa hadis adalah kalam yang menceritakan tentang perkataan yang maksum atau perbuatan atau persetujuan dengan hal dibagilah menjadi sahih dan sebaliknya. Selanjutnya hadis ilmu dalam usul Al-Kahfi. Kitab Al-Kahfi dalam Syiah menjelaskan salah satu dari kitab hadis. Empat kitab tersebut adalah Al-Kahfi, Man la yadruhu, Al-Faqih, Tazyi al-Ahkam, dan Al-Isbar fima uktulifa min akbar. Kitab ini merupakan kitab hadis yang di dalamnya terdapat berbagai persoalan pokok agama dan cabang-cabang atau furu yang berjumlah 16.000. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam mencarai hujah keagamaan bagi mazhab Syiah. Bahkan ada anggapan bahwa segala persoalan agama telah dibahas dalam kitab ini, sehingga tidak diperlukan adanya ijtihad lagi. Banyak tradisi Syiah yang muncul pada kitab ini dikarenakan kuatnya gradasi yang berkembang di lingkungan pengarangnya. Salah satunya adalah dalam pembahasan haji. Di dalamnya tidak hanya memasukkan masalah manasik haji, tetapi juga ziarah kepada Nabi Muhammad SAW dan para imam mereka. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.